Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya sendiri, Hotmaria Suryani, CGP Deli Serdang. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah hal yang terbaik. Bob Talbot. Kutipan di atas memiliki makna bahwa guru yang mampu mengajarkan atau mencetak anak hingga cerdas secara IQ adalah hal yang baik. Namun, guru yang mampu mencetak anak yang cerdas secara emosional, berkarakter, berbudi pekerti adalah hal yang paling baik. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Sekolah adalah institusi moral sehingga keputusan yang diambil akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan tersebut akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dalam menentukan tujuan maupun arah pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Peran guru juga harus mampu berkontribusi mengambil keputusan dalam menentukan model, strategi maupun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Seorang guru juga dapat berkontribusi mengambil keputusan dalam menentukan pemecahan masalah yang terjadi di kelas sebagai penghambat proses pembelajaran. Hal ini guru dituntut agar mampu melihat dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan sehingga tercipta merdeka belajar. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, unsur-unsur dari Patra Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru adalah: 1. Ingarso Sungklodo, artinya di depan memberi teladan. 2. Ingmadyo Mangun Karso, di tengah membangun karsa atau semangat. 3. Tikmuri Handayani, artinya di belakang memberi dukungan atau dorongan. Ketiga pandangan ini memiliki pengaruh bagi seorang guru dalam mengambil keputusan ketika guru mampu menjadi teladan bagi muridnya. Artinya, guru tersebut memiliki prinsip nilai kebajikan yang mendasar dan kuat sehingga menjadikannya layak untuk diteladani. Nilai kebajikan yang ia miliki nantinya sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan jika dihadapkan dengan situasi dilema. Nah, keputusan yang diambil dalam situasi dilema ini tidak menutup kemungkinan adanya pro kontra di antara siswa. Disinilah guru berperan dalam membangun semangat dan mendukung siswa untuk bisa bangkit dan melakukan perubahan menjadi lebih baik. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap manusia memiliki nilai kebajikan yang tertanam sejak lahir. Namun, kecenderungan nilai yang tertanam sangat dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, bahkan agama yang diyakini. Nilai-nilai yang tertanam ini akan sangat berpengaruh pada pemilihan prinsip pengambilan keputusan. Sebagai contoh, seorang murid yang meminta untuk melepaskan jilbabnya jika ingin tampil lebih pentas tari akan memutuskan untuk tidak ikut menari meskipun menari adalah hobinya. Bagaimana kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Proses coaching sangat diperlukan dalam menuntun seseorang untuk mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Kegiatan coaching yang dilakukan saat pendampingan sangat membantu saya dalam mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Proses yang dilakukan oleh pendamping yaitu mengajukan kalimat-kalimat reflektif, pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menggali tentang hambatan yang saya alami di lapangan, kekuatan yang saya miliki untuk merencanakan aksi nyata. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pengambilan keputusan pada kasus dilema etika didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Studi kasus tersebut bertujuan untuk mengasah empati guru dalam mengambil suatu keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman
maka dalam membuat keputusan berbasis etika diperlukan kesamaan visi budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah sekolah, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Selanjutnya, agar pengambilan keputusan efektif, sebelum mengambil keputusan, alangkah lebih baiknya kita mengidentifikasi paradigma yang terjadi dalam situasi, kemudian menentukan prinsip yang mendasari pengambilan keputusan, dan melakukan 9 ujian atas keputusan yang kita ambil. Alasan utama kesulitan dalam mengambil keputusan di lingkungan sekolah umumnya sulitnya merubah paradigma berpikir. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Pengambilan keputusan yang berpihak pada murid tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang potensi anak, mewujudkan anak yang berbaik, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Apa kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan murid sebelumnya? 1. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 2. Pemimpin pembelajaran berkontribusi mengambil keputusan dalam menentukan strategi model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, atau pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan kunci. Keterampilan ini membekali seorang guru menjadi pembelajar atau coach bagi dirinya, mengajukan pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Kompetensi sosial emosional adalah salah satu kompetensi yang sangat mendukung guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Diharapkan proses pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara sadar penuh, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Dalam mewujudkan visi merdeka belajar melalui pendekatan inquiry apresiatif, diperlukan adanya kolaborasi antara orang yang memiliki potensi yang dapat memberi kontribusi tercapainya visi sekolah. Untuk mendukung pencapaian visi sekolah tersebut, maka diperlukan pemimpin pembelajaran yang mampu melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab di setiap dilema yang terjadi.